Selamat pagi lur, selamat datang di kantorku hari ini. Iya lur, pasar Banjaran di kota Kediri inilah yang jadi tempatku bekerja selama di Jawa Timur. Di sini terdapat ratusan pedagang unggas yang menjual aneka dagangannya. Betapa sibuknya aktivitas jual beli dari pagi sampai sore di pasar ini lur. Seperti biasa, kerjaanku di sini ya cuma bantu-bantu. Istilahnya cuma buruh suruhan aja lur. Walah, ucul lur, ayamku lepas. Piye iki? Pagi-pagi udah diajak kejar-kejaran sama ayam. Biarpun kecil, ayamnya gesit juga iki lur. Satu ayam bikin aku jadi ngos-ngosan. Syukurlah bisa ketangkap lagi. Kalau enggak, yo aku harus ganti rugi lur. Bisa kena omel juragan juga iki. Ayam yang sudah laku siap dibawa ke tujuan masing-masing. Untuk menghindari stres akibat panas berlebih selama di perjalanan, aku yo harus mandikan ayamnya dulu. Ya, Pak. Tolong taliin ayamnya ini dong. Oh, iya. Walau lelah bercampur aroma ayam yang semerbak, aku yo harus ikhlas lur. Pangkat, Per, pangkat. Pengenku sih, moga-moga roda nasib membawaku ke pekerjaan yang lebih baik. Ya, Aku mau kasih tahu kamu, kasih tau apa, Pak? ada pekerjaan yang bagus banget buat kamu. Pasti kamu suka. Kerjaan buat aku, Pak. Ya, Keren nggak? keren, betah di kamu. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Gak disangka, gak dinyana, aku dapat tawaran kerjaan baru dari Mbak Gia lur. Ayo, Lira, duluan, nanti aku susul. Ya. Ya. Kantoran nih. Hari ini aku mau kerja di kantor baru. Gimana penampilanku lur? Kira-kira kerjaan apa ya yang cocok buatku? Direktur, manajer, atau produser lur? Misi, Pak. Ya. Anu, Pak. Silakan dulu. Oh iya. Anu, Pak. Kata Mbak Gia, katanya di sini ada lowongan pekerjaan. Apa betul, Pak? Bener ada. Wah, kalau saya ngelamar kerjaan, boleh, Pak? Boleh, memang perlu sekarang memang ada. Oh gitu ya, Pak? Wah, kapan, Pak? Kira-kira saya bisa kerja? Kalau memang sekarang siap, bisa sekarang berangkat. Sekarang juga bisa, Iya, Pak? bisa, Wih, bisa. siap, Pak. Langsung berangkat? Boleh, Pak? Boleh? Iya. nanti. Rezeki anak soleh iki. Ternyata cari kerjaan zaman sekarang gak sesulit perkiraanku lur. Lah ini dul kerjaannya. Di sini. Tempat apa sih, Pak, ini, Pak? Ya ini lihat saja sendiri. Ah, Ayam. iya, memang ayam yang sebenarnya kerjanya kayak gini. Mbak Gia lo bilang kerjaannya keren. Walah, mimpi apa aku lur? Sudah benar-benar kerja di pasar, malah terbuai janji kerja baru dari Mbak Gia. Ujung-ujungnya ayam lagi, ayam lagi. Ayam lagi, Mbak Gia. Aku lagi di kandang supplier ayam potong Pak Mujiono di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, lur. Di kandang pembesaran ini, lur,
terdapat sekitar 13.000 ekor ayam yang harus aku siapkan pakannya sendirian. Pokoknya ayam gak boleh kelaparan lur. Untuk menghindari ayam stres dan mudah mati, temperatur suhu di dalam kandang harus sangat diperhatikan. Beres juga airnya. 5 karung udah habis. Ada istirahat dulu. Banyak juga. Gimana Dul? Udah beres semua? Beres Pak. Oh iya Pak. Gimana? Mungkin ayamnya banyak tuh Pak. Oh iya. Saya minta 1 Pak buat makan. Ini tadi ada, saya itu tadi itu apa misain ayam 1. Ayamnya itu monster gede. Kalau memang mau masak nggak apa-apa itu aja. Beneran Pak? Saya mau kasih yang monster Pak? Iya nggak apa-apa itu ambil aja nggak apa-apa. Makasih Pak ya. Tambahin lagi kan kemarin nanti. Ya Pak. Ya. Ambil aja. Sekecil apapun berkah harus disyukuri lur. Ayam potong. Apa Mbak? Hari pertama kerjamu. Mbak Gia itu loh ngeprank aku. Katanya kerjaannya keren. Enak toh, wong dingin oh. Ya tetep baik ayam-ayam juga. Ini ayam buat aku ya. Oh enak wah aku aja baru minta juragane mau tak masak kok. Tak ewangi ya, Ndul. Beneran nih? Beneran. Mau bantu tulus? Iya. Yaudah kalau gitu. Punya bumbu toh? Ini siap nih. Yaudah yuk masak. Yuk. Mbak Gia sudah siapkan bahan masaknya juga loh. Ada tepung bumbu, kaldu, jeruk nipis, cabai, bawang, kayu manis, dan asem, mentega dan juga telur ayam. Gak lupa juga ada tusuk gigi buat teknik masaknya lur. Rencananya aku mau masak ayam crispy pakai teknik akupunktur. Itu loh, seperti metode pengobatan tusuk jarum ala negeri Tiongkok. Ayam yang sudah bersih, lanjut aku tusuk-tusuk dengan tusuk gigi. Tujuannya untuk membuat efek berlubang pada dagingnya, biar racikan bumbu yang dipakai bisa lebih meresap lur. Perasan jeruk nipis ditambah taburan garam, kaldu dan lada hanya bumbu pembuka. Pijatan mentega pada ayamnya juga bisa membuat rileks hingga membuat daging jadi empuk. Sambil menunggu bumbu meresap, Mbak Gia sibuk dengan racikan bumbu untuk kuah sambalnya lur. Ulek bawang putih dan merah bersama dengan cabai. Jangan lupa iris bawang bombay untuk memperkuat aromanya. Dul, Ya, Mbak. aku tak masak sih ya. Oh iya Mbak, aku tak nyelesain ini dulu. Lanjut lur, aku siapkan tepung bumbunya dulu yo. Racik tepung bersama dengan telur dan juga air. Kalau tepung sudah larut, ayam siap dibalut ke dalamnya. Cabut tusuk gigi supaya bumbu tepung bisa meresap ke dalam daging. Sip lah, tunggu sebentar biar meresap yo. Mbak Gia lanjut memasak kuah pedasnya lur. Masak bombay sampai harum, lalu masuk bumbu halusnya. Mbak Gia pengen buat kuah asam pedas, makanya saus tomat yang dipakai lumayan banyak itu lur. Tambah kayu manis dan asam jawa juga. Tambah air secukupnya.
Udah matang Mbak kuah? Udah nih. Udah Mbak, tinggal aja Mbak. Biar aku mau goreng ini ayamnya dulu. Oh iya, tak tinggal dulu ya. Iya. Siapkan minyak banyak untuk menggoreng 1 ekor ayam utuh. Ayam akupunktur yang sudah aku rendam bumbu basah, lanjut aku taburi tepung crispy biar hasilnya jadi renyah. Semakin tebal lapisan tepungnya, yo semakin crispy hasilnya lur. Gorengnya harus sabar yo, agak lama, sing penting hasilnya memuaskan. Ini dia lur hasilnya. Ayam crispy akupunktur dengan saus asam manis. Pasti enak banget iki lur. Dulu nih Pak yo. Rasane jos gandos lur. Teknik memasak akupunktur yang aku pakai benar-benar membuat bumbu meresap sampai ke dalam daging lur. Lapisan luar kulit ayamnya tetap terjaga kerenyahannya. Crispy dan maknyus sekali. Racikan saus sambal asam pedasnya juga juara banget. Perpaduan dengan ayam crispy akupunktur buatanku jadi makin maut cita rasanya. Jos gandos lur. Sepedaan dulu lur. Lumayan keliling kampung sambil cari keringet. Aduh, piye to? Sopo ki Pak? Ayo, maaf. Piye to, Kang? Piye to? Maaf. Gono-gono kowe iki. Kowe, malah kuwi gawene dolan ae. Aku ki mancing golek lawuh. Apa to ribut wae to? Gara-gara pakne. Piye to, Kang? Kuwi. Rasa ribut wes. Wes ini ae. Nek mau golek lawuh ya yo diben kene to. Waduh, lagi enak-enak sepedaan malah kejeblos gara-gara panci nyasar. Untung aku cepet punya ide. Daripada kelamaan nunggu hasil mancing untuk lauk, mendingan nyari keong sawah. Supaya dapat banyak keong, ngajakin yang lainnya biar lebih cepat juga kerjanya. Keong sawah, mereka sering makan padi yang ditanam petani. Karena keong sawah cepat berkembang, biasanya petani sering melepas bebek untuk memberantas keong. Tapi ada juga yang sengaja nangkap keongnya seperti aku. Jadi cari lauk sekalian bantu petani. Dul, mulai yo. Wong wis kebak ki embere wis ra kamot. Oh, ya Kang, yuk. Dul, iki engko dikumbah terus dimasak sisan ya. Oh, ya Kang. Lumayan, dapat 3 ember, langsung dicuci wae iki. Jangan lupa diaduk supaya kotorannya lepas semua.
Supaya lebih meyakinkan bersihnya, aku mencucinya 2 kali. Kalau sudah, langsung dimasak, nggak perlu ditambah air. Soalnya, keong akan otomatis mengeluarkan air dan lendir. Banyak yang mengeluh bau lumpur keong sawah saat dimakan. Tenang, aku jelas solutif orangnya. Ada tipsnya kok. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya keong sawah ini supaya enak dimakan dan hilang dari bau lumpur dan bebas dari racun. Jadi sambil direbus kita taburi kapur sirih untuk menetralisir racunnya dan menghilangkan bau lumpur. Boleh dicoba. Lanjut yo, aduk keong sampai mateng. Kalau matang gini kan, jadi lebih mudah mengeluarkan daging keong. Tinggal dicungkil. Setelah itu, cuci sekali lagi supaya lebih bersih daging keongnya. Daging keongnya mau dijadikan isi lumpia. Mbak Iren lagi nyiapin adonan kulit lumpianya. Supaya lebih gurih, adonannya pakai bumbu bawang putih dan garam. Ulek sampai halus. Kemudian campurkan tepung terigu. Tambah air secukupnya. Lalu diaduk-aduk. Untuk bumbu rica-ricanya pakai bawang merah, bawang putih, jahe, merica, kunyit, cabai, ketumbar, dan kulit jeruk. Ojo lali, uyah alias garam. Ulek juga sampai halus. Mbak, keongnya Mbak udah matang, Mbak. Yo dek kayak gini weh. Ya, Mbak. Matur suwun. Supaya lebih cantik, adonan kulit lumpia bisa ditambah pasta makanan. Oh iyo, daging keongnya dipotong kecil-kecil dulu supaya lebih enak dimakan. Bu, niki njaluk kula damel ke kulit lumpia nggih. Nggih. Pasti sudah pada tahu toh cara buat kulit lumpia. Tuang adonan ke wajan anti lengket. Secukupnya aja, jangan terlalu tebal atau ketipisan. Pakai apinya jangan terlalu besar supaya nggak cepet gosong. Wis beres kulit lumpianya, Lur. Sekarang giliran keongnya dimasak. Tumis bumbu halusnya, kemudian masukkan daun salam dan juga serai. Tambahkan air secukupnya. Sing penting daging keong cepat empuk dan bumbu meresap sempurna. Pakai sedikit gula Jawa supaya rasanya lebih pas. Rica-rica keongnya sudah mateng, tinggal dibungkus kulit lumpia. Ambil keong secukupnya aja. Kalau kebanyakan malah nggak bisa digulung kulit lumpianya. Hati-hati bungkusnya, jangan sampai keongnya ambiar, Lur.
Wah. Rasanya sayang buat dimakan yo. Soalnya cantik bentuknya. Kang, ayo Kang, ayo. Lembutnya kulit lumpia langsung terasa saat digigit. Rasa gurihnya pas dengan pedasnya manis si rica-rica keong. Mantep pokoknya. Apa meneh daging keong wakeh gisine. Antara lain ada kandungan omega 3 dan 6 yang bagus untuk perkembangan otak. Sing jelas iki nggak bakalan cukup kalau cuma makan satu lumpia. Seperti pisang, hampir semua bagian dari kopi bisa dimanfaatkan loh. Nggak percaya? Di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, selain biji kopi nih, daun kopi juga diolah menjadi kudapan yang lezat. Bahkan menjadi salah satu oleh-oleh khas dari wilayah ini. Daun yang diambil adalah daun yang masih muda loh. Sing penting, daun kopinya berasal dari pohon yang sudah tidak produktif atau tidak lagi berbuah. Katanya sih, jika pohonnya masih berbuah, rasa daun kopi justru tidak terlalu enak untuk diolah. Tapi menurutku, mengolah daun kopi yang pohonnya sudah tidak produktif lagi merupakan bentuk pemanfaatan lingkungan yang bagus banget loh. Dengan begini kan bisa membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar toh. Dul. Ya Bu, Udah banyak, Dul. keranjang Bu dapatnya. Minta tolong diantar ke UMKM ya, Dul. Yaudah, saya antar ke UMKM dulu Bu. Iya, Dul. Sebelum diolah, daun kopi harus dicuci dulu ya lo, biar kuman dan bakterinya hilang. Setelah itu, daun kopi disusun di atas tampah dan harus dikeringkan. Cuaca koyo gini pas banget buat jemur daun kopi. Wah, nasib pol. Nah, kalau yang sudah kering iki mau ku bawa ke UMKM olahan daun kawa atau daun kopi lho. Kalian pasti penasaran toh, koyo opo sih olahan daun kawa iku? Yuk, ikuti aku ngintip proses UMKM-nya. Bu, ini Bu yang udah dijemur Bu, pucuk kopinya. Ya. Yang ini tolong dianterin ke Unilady ya. Oh, ke Ah, ini Unilady. biasa, Bu. Oh iya. Setelah dikeringkan, daun kopi sudah siap untuk diolah. Ada dua jenis olahan daun kopi yang diproduksi di sini, yaitu serundeng daun kopi dan keripik daun kopi. Untuk membuat serundengnya, pertama-tama daun kopi digoreng hingga garing terlebih dahulu. Kemudian, sambil menunggu minyak tiris, goreng bahan tambahannya. Biar gurih, tentunya pakai bawang putih goreng. Selain itu, jangan lupa siapkan kacang dan terine lur. Terus, yang pasti sih, bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau. Oh iyo, bukan itu aja. Tambahkan juga kelapa parut ke dalam bumbu dan aduk rata. Walah, pasti rasanya mantep iki lur.
Setelah seluruh bahan siap, campurkan semuanya ke dalam baskom dan ratakan. Kalau tadi kan serundengnya, kalau keripik iki sih gampang banget. Siapkan tepung bumbu, lalu celupkan daun kopi sedikit demi sedikit. Terus goreng daun kopi hingga garing. Jadi deh, keripik daun kopi siap dikemas. Untuk keripik daun kopi, kemasannya berupa plastik kedap udara aja. Tapi untuk serundeng daun kopi, ada dua jenis kemasan, yaitu kemasan plastik dan juga kemasan toples. Nah, gimana Lur? Serundeng dan keripik daun kopi ini bisa jadi pilihan menarik untuk dijadikan buah tangan khas Sumatera Barat, toh Lur? Ini Lady, ini Iya, Dok. disuruh ngantar kawa daun. Oh iya, Dok. Sekalian diiris-iris ya, Dok? Oh, diiris-iris semuanya? Iya, Dok. Oh, ya nih. Iya, Dok. Makasih ya, Dok. Ya nih. Ternyata kali ini daun kopi ini mau dimasak jadi palui kuasa pade sama uni idi Lur. Wah, olahan tradisional khas Sumatera Barat yang sudah jarang ditemui iki. Daun kopi memang belum banyak dimanfaatkan, tapi di Sumatera Barat selain dijadikan keripik dan serundeng, daun kopi kerap kali dijadikan minuman herbal loh Lur. Sementara aku menyiapkan irisan daun kopi ini, Uni Idi menghaluskan bawang putih, cabai merah, dan garam Lur. Sesuai nama nih, kuah yang satu iki punya ciri khas asam dan pedas. Pasti harus pedas. Oh nih, ini kawa daunnya udah selesai diiris-iris nih. Oh iya, Dok. Kalian tolongin ditumis ya, Dok. Oh iya ya. Makasih, Dok. Oh ya nih. Campurkan air, bumbu halus, daun jeruk, dan jeruk nipis. Aduk hingga rata. Kemudian berikan irisan jahe dan rebus kembali hingga kuah mendidih. Selanjutnya masukkan irisan daun kopi. Jika sudah mulai layu, tambahkan potongan tomat dan masak hingga matang. Kalau Umi Idi yang membuat adonan paluinya Lur, gampang kok. Campurkan bumbu halus dengan kelapa parut, lalu aduk hingga rata. Kemudian tambahkan tepung, uleni kembali. Setelah adonan padat, tambahkan telur. Biar makin sedap, beri perasan jeruk nipis dan ikan teri. Baru terakhir, tuangkan sisa daun kopi yang tadi telah diiris. Untuk mengukusnya, siapkan daun kopi yang sudah agak tua. Daun ini hanya sebagai pembungkusnya aja ya Lur. Teksturnya yang lebih keras berguna agar daun tidak mudah sobek. Ambil sedikit bagian adonan, lalu isi ke dalam daun kopi. Bungkus daun kopi dan kunci dengan lidi. Pastikan tidak ada adonan yang keluar dari daun kopinya ya Lur. Terakhir, kukus palui daun kopi selama 20 hingga 25 menit. Wih, dari penampilannya aja udah terlihat seger yo. Warna-warni kuah dan paluinya bikin meriah. Bikin aku gak sabar mau mencoba nih. Makan kuah begini memang seru banget ya Lur. Rasanya macem-macem. Ada asemnya, ada pedasnya, ada gurihnya, seger. Daun kopi juga memberikan rasa yang tidak biasa. Ada sensasi pahit getir yang bikin aku makin semangat makan nih. Wah, Uni Idi memang paling bisa. Olahan Uni Idi memang lama banget. Besok-besok masakin aku lagi ya Uni.
Aduh, aduh. Pak. Hari ini, aku membantu Mbak Nisa mengangkut Grajen ke tempat budidaya jamur tiram. Katanya sih, Grajen akan dipakai untuk membuat media tanamnya. Aduh, aduh. Pak, maaf ya, Pak. Hati-hati dong. Maaf. Aduh, sakit. Hah? Coba. Coba. Ada yang luka nggak? Kamu tahu nggak ini apa ini? Kenapa kepalaku Iya, sakit Pak. banget? Aduh. Maaf, Mbak. Maaf, Mbak. Aduh, 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 aduh. Ya, nggak apa-apa, biar. Nggak apa-apa. Ayo, coba berdiri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba. Grajen atau serbu kayu biasanya dimanfaatkan secara komersil untuk pembuatan briket arak. Tapi di Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, grajen digunakan sebagai media tanam jamur tiram. Media tanam jamur tiram tidak hanya memakai grajen, ada juga bekatul, kapori, dan air. Setelah tercampur rata, media diayak sampai bersih dari kotoran. Budidaya jamur tiram yang dimiliki Pak Sri Haryanto ini termasuk skala besar. Gak heran kalau memakai mesin khusus untuk menakar dan membungkus media tanam. Selanjutnya, media tanam atau backlog harus ditutup rapat supaya tidak terkontaminasi. Backlog lalu dipanaskan untuk mematikan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Proses perebusan backlog selama 5-6 jam dengan suhu tinggi. Yang terpenting, drum perebusan harus tertutup rapat untuk menjaga suhunya stabil. Biasanya, baru bisa dikeluarkan dari drum sehari setelah perebusan. Backlog ini kemudian disimpan dalam suhu ruang. Pengisian bibit bisa dilakukan kapanpun. Yang penting harus hati-hati saat memasukkan bibit. Kemudian, tutup backlog diganti dengan kain perca. Jangan lupa untuk selalu menandai kapan pembibitan dilakukan. Ini jadi patokan waktu panen. Backlog yang bibitnya sudah berkembang ditandai dengan perubahan warna media. Ini Bu, loknya udah dibus taruh mana Bu? Oh ya, taruh sini aja. Kamu bantu ke sana. Oh, ya Bu. Mbak Nisa lo kaget-kaget. Ngapain di sini? Disuruh bantu panen Panen? jamur. Oh, Tuh, ya udah sampai- buruan bantuin. Hampir copot jantungnya udah. Ya banyak yang belah mana Mbak jamurnya? Sini sama sebelah situ. Oh ya tak panen sini Mbak ya. Oke.
Kalau miseliumnya sudah nampak tumbuh, backlog harus segera ditempatkan di kumbung. Perawatannya cukup dengan menjaga kelembapan. Kalau sedang musim hujan, cukup sehari sekali saja disiram. Jamur sudah bisa dipanen kalau tudungnya belum mekar penuh dan warnanya belum pudar. Dalam sehari, kumbung milik Pak Sri Haryanto memproduksi sekitar 2 kuintal jamur tiram. Mbak Nisa, jamurnya udah dapat banyak nih, Mbak. Bawa masuk, dikukus, habis itu ditumbuk aja. Oh, ya, Mbak. Jamur dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari pepes jamur, dendeng, keripik, sampai bubuk kaldu instan. Tapi, kalau yang akan dibuat Mbak Nisa, bola-bola jamur tiram. Jamur yang sudah dikukus, lalu ditumbuk supaya mudah tercampur dengan adonan. Bahan bola-bola lainnya, tepung gandum dan tepung maizena yang dibumbui gula, garam, lada, ketumbar, dan bawang putih. Mbak, ini Mbak, jamurnya Mbak, udah ditumbuk Mbak. Oh, iya, makasih. Jul, taruh aja di situ. Kemudian, adonan dicampur jamur. Untuk pewarna alami, bisa memakai brokoli. Gak hanya jadi pewarna, tapi juga bisa menambah gizi bola-bola jamurnya. Kalau adonan dan warna sudah tercampur rata, bola-bola bisa dibentuk. Bola-bola dibentuk dengan cara mengeluarkan adonan dari genggaman, lalu diambil dengan menggunakan sendok dan segera dimasukkan ke dalam air mendidih. Bola-bola yang muncul ke permukaan, tandanya sudah matang dan bisa diangkat. Wah, idenya Mbak Nisa boleh juga. Rasa bola-bola jamur tiramnya enak, gurih dan terasa empuk di lidah.